Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahfuratus Saadah, NIM 0603032161 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Di sini saya akan menerangkan tentang cara menulis judul karya tulis ilmiah. Cara menulis judul karya tulis tentu berbeda dengan menulis judul artikel, cerpen, atau buku. Judul karya tulis tidak dapat secara sembarangan ditulis. Judul karya tulis ilmiah tidak dapat langsung ditulis di awal penulisan. Berbeda halnya dengan judul buku, cerpen, atau artikel populer lainnya. Judul buku, cerpen, dan artikel populer dapat dibuat di awal, kemudian barulah menulis isinya sesuai judul yang dibahas. Mengapa judul karya tulis tidak dapat ditulis di awal? Kita tentu harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita teliti, dan juga kita perlu menemukan permasalahan terlebih dahulu untuk diteliti. Setelah itu, barulah kita dapat menentukan judul karya tulis ilmiah. Jika ditentukan terlebih dahulu, padahal di lapangan tidak terjadi permasalahan yang sesuai kita angkat pada judul, maka sia-sialah judul karya tulis yang kita buat. Cara-cara menulis judul karya tulis ilmiah. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Sebuah penelitian, salah satu tujuan adalah untuk memberi solusi dari suatu permasalahan yang terjadi. Untuk menemukan permasalahannya, kita perlu melakukan pengamatan awal terlebih dahulu terhadap fenomena yang terjadi. Misalnya di bidang kesehatan, kita dapat melakukan pengamatan ke sebuah klinik atau ke rumah sakit, lalu mencatat setiap proses-proses yang terjadi. Yang kedua, menemukan permasalahan. Di dalam observasi yang dilakukan, kita perlu memiliki kepekaan melihat masalah. Ketika kita dapat menemukan masalah, kita perlu mencatatnya, karena bukan hal yang tidak mungkin dalam suatu proses akan terjadi banyak masalah. Kumpulan setiap permasalahan yang terjadi dan catat pula apa saja hal-hal yang mungkin menjadi faktor pengaruhnya. Yang ketiga, menentukan topik. Setelah menemukan beberapa permasalahan di lapangan, barulah kita menentukan topik apa yang kita bahas sehingga memudahkan kita untuk fokus pada penelitian yang sedang kita kerjakan. Misalnya, kita akan melakukan penelitian di bidang pendidikan. Terdapat beberapa masalah yang ditemukan, misalnya metode mengajar guru yang kurang menarik sehingga membuat siswa bosan dan mengantuk di kelas. Atau ditemukan juga permasalahan banyak siswa yang kemampuan menganalisisnya rendah karena motivasi belajar yang rendah. Sudah seharusnya kita memiliki topik yang kita kuasai sehingga memudahkan kita membahas dan menganalisis isi karya tulis kita. Yang keempat, menentukan tujuan penulisan. Setelah menentukan topik, tentu tujuan penulisan ini sangat penting dirumuskan karena menggambarkan keinginan penelitian memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas. Tujuan menjadi penentu arah dalam penulisan kita, sehingga judul karya tulis yang kita pilih harus memiliki tujuan penelitian. Yang kelima, menentukan manfaat. Setelah tujuan tercapai, pikirkanlah manfaat apa yang akan diperoleh oleh orang lain setelah tujuan kita tercapai. Pastikan penelitian dan tulis karya kita bermanfaat untuk orang lain. Yang keenam, menulis judul. Setelah semuanya ditentukan dan dipikirkan, maka mulailah menulis judul karya tulis. Menulis judul karya tulis juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, langsung. Judul karya ilmiah ditulis secara langsung pada pokok-pokok permasalahan dan tidak bertele-tele. Yang kedua, diksi atau pilihan kata. Penggunaan diksi yang dipilih berbeda dengan diksi tulisan populer lainnya. Diksi yang diperoleh merupakan diksi yang ilmiah namun tetap dapat dipahami pembaca. Yang ketiga, memahami variabel penelitian. Variabel merupakan suatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel penelitian dapat beberapa jenis. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas ini yang dapat dimanipulasikan untuk memperoleh akibat dari variabel bebas yang
diberlakukan. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati. Variasinya sebagai hasil yang dari variabel bebas. 3. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Setelah memperhatikan variabel penelitian, maka kita dapat menyertakan 3 variabel ini dalam penelitian judul karya tulis ilmiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.